Sana ada kunci. Dah. Kunci hitam itu ya. Iya. Kunci hitam tuh kunci rumah. Kakak di depan nih? Iya. Oh iya dong. Siapa duduk untuk tahu kakak tuh? Dua kali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengantar si kakak ke Pondok Pesantren Raudatul Ulum tuh. Papa masih capek. Tidur Papa. Mama. Emaknya Fatih siap sudah? Siap, alhamdulillah. Afika, bagaimana nak? Antar kakak? Siap. Oke, lokasinya di Saka 3. Gimana kalau kita tanya langsung kepada si Fatihnya? Oke. Iya. Kakak gimana kak? Hah? Rasanya mau masuk pesantren? Iya. Ya. Iya. Gimana perasaan kakak sekarang? Bahagia. Bahagia? Oke. Anak kuat ya? Iya. Oke siap. Jangan sedih, papa ntar sedih juga kalau kakak sedih. Oke, nanti kita langsung lagi ke sana. Oke, ke sana. Bapak Ibu yang belum juga menyekolahkan anak ke pesantren, daftarkan segera anak Anda ke pesantren sebelum tanggal pendaftaran berikut ini. Benteng pertama, benteng terakhir, jaga anak lajang supaya jangan pecah kepala, menjaga anak gadis. Tidak lain tidak bukan adalah pondok pesantren. Syukur kita kepada Allah, masyarakat Sumatera Selatan, bil khusus Indonesia secara umum terjaga karena pesantren. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi hikmah yang kita petik adalah terjaga kita, terjaga anak-anak kita, adik-adik tamat pesantren, bakatnya terserah masing-masing. Anak Bapak Ibu tengok bakatnya. Anak saya ini Pak Ustadz kemana-mana bawa martil Pak Ustadz, berarti mau jadi hakim konstitusi, masukkan ke fakultas hukum. Ini kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustadz, masukkan ke fakultas kedokteran, mau jadi dokter spesialis. Dua kemungkinan, kalau tak dokter spesialis pecandu narkoba, tergantung kita mengarahkannya kemana. Oleh sebab itu tidak mustahil anak dari Raudatul Ulum menjadi dokter spesialis, jilbabnya panjang, orangnya baik, Al-Quran. Saya ceramah di UII Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia. Apa kata Pak Rektor? Siapa saja anak Indonesia yang hafal Quran, masukkan kemari, gratis, full beasiswa. Allahu Akbar. Jadi adik-adik tinggal belajar saja, enak, bersyukur. Ibu-ibu yang sudah menyerahkan anaknya ke pesantren, jangan tangisi mereka waktu mau balik. Jadi anak-anak ini waktu mau pulang, ibu jangan nangis. Ini banyak ibu-ibu dilepasnya anaknya lagi. Anak, jangan nangis. Kuatkan semangatnya. Kamu tinggal di sini, nah. Mau pulang, kau belajar sini, belajar. Nanti setelah keluar pagar baru nangis. Keluar pagar berhenti sebentar. Ambil tisu. Pergi ke tepi sungai. Oh. Karena kalau dilepas dia dengan tangisan, tak kuat dia di dalam. Kami orang tua ini, anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, kami sebagai orang tua ini tak tahan berpisah dengan anak. Ya, ada ibu-ibu meninggalkan anak di pesantren, pulang sampai ke rumah nangis 2 hari 3 malam, bengkak biji mata sebesar bakso. Datang suaminya, jangan nangis. Lebih baik anak kita sekarang nangis. Lebih baik nangis sekarang daripada nangis 20 tahun akan datang karena dia pecandu narkoba, karena dia pezina, perampok, radikal, karena dia penjahat. Lebih baik nangis sekarang. Nah, alhamdulillah Ustaz Somad, sejak saya kasih tahu istri saya, sekarang istri saya tak nangis lagi. Tapi 2 hari sesudah itu saya pula yang nangis Pak Ustaz. Rupanya laki-laki ini pun hatinya lembut. Ayah kalian sedih juga di rumah, tapi sayang ditinggalkannya kalian di pesantren ini karena sayang. Kalaulah kami dulu tidak sekolah, mungkin tak tahu entah jadi apa hari ini. Maka bagaimana Selatan 20 tahun akan datang? Bagaimana Ogan Ilir 20 tahun akan datang? Bagaimana Indonesia 20 tahun akan datang? Jawabannya ada di pesantren Raudatul Ulum insyaallah. Pesantren sebagai basis kaderisasi pemimpin. Tamat pesantren jadi polisi, bisa apa tidak? Bisa. Tamat pesantren jadi tentara, masuk akabri, bisa apa tidak? Bisa. Tamat pesantren
20 tahun akan datang Ustadz Abdul Somad diundang lagi ke Raudhatul Ulum. Acara reuni akbar alumni Raudhatul Ulum angkatan 2018, mereka kumpul semua menelpon Ustadz Somad ke Pekanbaru Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Ustadz Somad datang ke Raudhatul Ulum? Insyaallah. Acaranya apa? Reuni akbar. Sampai kemari tiba-tiba datang mendarat helikopter. Siapa itu? Menteri. Dari mana? Dari Jakarta. Siapa itu? Alumni. Masya Allah. Amin. Itu siapa yang bawa angkot? Supir angkot. Siapa itu? Alumni juga. Loh, alumni kok supir angkot? Dia memang supir angkot Pak Ustaz. Tapi semua angkot di Sumatera Selatan punya dia. Masya Allah. Low profile. Bahkan semua tamu-tamu yang datang ini pakai angkot dia. Gratis? Enggak, diskon 50%. Bangga kita. Itu yang pakai jas, pakai dasi kemana-mana nyebar kertas itu siapa? Itu alumni juga Pak Ustaz. Kenapa nyebar kertas? Dia caleg, mau ngondri suara. Dipakai semua potensi. Ada yang jadi ustadz, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi menteri, ada yang jadi apapun. Itu pengabdian engkau setelah engkau mengabdi dunia. Tapi 20 tahun akan datang Abdul Somad ceramah udah tak bisa kuat lagi mencari. Sekarang masih kuat. Astaga. 10 tahun lagi. Astaga. Takutkah Ustaz Abdul Somad tidak menjadi ustaz lagi? Takutkah Ustaz Abdul Somad tidak viral lagi? Tidak ada takut sedikit pun. Abdul Somad mati, akan ada 1000 Abdul Somad akan lahir dari pesantren Raudhatul Ulum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasanya saya sudah ceramah lebih 1 jam ini. Dari mana Ustaz tahu kaki sudah mulai kesemutan? Terima kasih segala perhatian. Nanti kalau ada yang nanya, Ustaz Abdul Somad tadi datang Raudhatul Ulum ya? Ya, ceramah dia. Enggak, tak berani dia ceramah di depan kami. Apanya? Sudah cerita aja, cerita tentang masa lalu. Entah apa-apa aja cerita aja. Mudah-mudahan dapat menjadi motivasi buat adik-adik sekalian. Amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Jadikan pertemuan kami ini pertemuan mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami setelah ini perpisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allahumma waffiq ulata umurina. Berikan taufik kepada pemimpin kami. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran. Jadikan anak-anak kami, santri kami para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilik, berjuang menolong agamamu, fi amwalihim wa anfusihim, dengan nyawa dan harta mereka. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadzal ma'hadil azim. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada pondok pesantren Raudhatul Ulum yang agung dan mulia ini ya Allah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Jadikan kami orang-orang yang beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqsim alaina bi su'il khatimah. Allahumma arzuqna al-istiqamah ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam menegakkan agamamu ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba dari pesantren kami, dari negeri kami. Jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabarnya? Bagaimana kabar imanmu? Apakah wajah murungmu sudah berubah ceria? Mohon maaf segala kekhilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air mata kerinduan
air mata kekanakan, air mata harapan, dan cinta yang membuncah. Anakku sayang, apa kini kau sudah paham? Kenapa bapak dan emak menitipkanmu di pondok pesantren nan jauh di sana? Demi Allah, Sang Maha Rahman, emak tak pernah membencimu. Emak tak pernah ingin jauh darimu. Emak tak pernah ingin membuangmu. Sayang, dengarkan, rasakan. Ini degup jantung emak yang penuh cinta dan kerinduan kepadamu. Dengarkan, rasakan, anakku sayang. Ini desah nafas emak yang penuh harap, selalu memelukmu, mendekapmu sepanjang waktu. Anakku, buah hati kesayangan emak. Kau tahu nak, emak menitipkanmu di pondok pesantren hanya satu tujuan, agar kau menjadi hamba Allah yang tangguh, hamba Allah yang faham hakikat kehidupan, hamba Allah yang faham tujuan penciptaan dan kemana hidup ini akan bermuara. Anakku sayang, jemari bapak dan emak semakin ringkih, tulang belulang emak telah semakin rapuh, kulit di sekujur tubuh telah semakin mengeriput. Namun bapak terus bermandi peluh setiap saat. Tak ada tujuan lain selain menggapai ridha Allah dan memenuhi setiap kebutuhanmu. Anakku, belahan jiwaku, kau tahu nak, setiap menjelang tidur, emak dan bapak selalu mengenangmu, mengingat kelucuanmu, membuka kembali album fotomu, mendekapnya dalam pelukan. Kami tertawa perih dalam kerinduan. Nak, apa kau bisa merasakan sakit yang ibu rasakan ketika melahirkanmu? Kau tahu nak, sakitnya ibu ketika melahirkanmu sama seperti 28 tulang yang patah secara bersamaan. Tapi ada yang lebih sakit dari melahirkanmu, yaitu ketika kau tak tahu cara menggandeng tangan emak dan bapakmu menuju surga. Nak, ketika kami pergi meninggalkanmu dalam lambaian tangan dengan hiasan senyum, emak melihat air matamu jatuh. Emak juga tak kuasa menahan tangis melihatmu. Tapi emak maksakan langkah kaki ibu untuk meninggalkanmu, agar nanti kau menjadi anak seperti apa yang emak dan bapak harapkan. Anakku sayang, emak bapak pun rela bercucuran keringat, bahkan menaruhkan nyawa demi supaya kamu bisa belajar di pesantren, nak. Emak rela jadi buruh tani yang tersengat panasnya matahari. Emak rela jualan di pinggir jalan hingga larut malam. Emak rela melakukan apapun asal halal demi untuk memenuhi kebutuhanmu di pesantren, nak. Nah, emak bapak ini orang bodoh, gak bisa apa-apa. Jangan sampai buah hati emak merasakan penyesalan sebagaimana yang sekarang emak dan bapak rasakan. Emak bapak
tidak menginginkan apapun darimu, nak. Yang emak bapak harapkan, kau besok menggandeng tangan emak dan bapakmu ini untuk masuk surganya. Itu saja. Nak, anakku sayang, ku titipkan kamu pada Allah di sana. Belajarlah yang rajin, nak. Bangunlah di sepertiga malam. Doakan emak dan bapak. Doakan kiai dan ustadz-ustadzamu. Belajarlah adab darinya. Berakhlak yang baik ya, nak. Jadilah kamu anak yang soleh dan berakhlak yang baik. Tak pandang situasi dan kondisi. Sebab soleh yang nanti akan membersamai emak setelah kau memakaikan kain kafan untukku. Anakku sayang, cukup ini saja yang bisa emak sampaikan. Semoga buah hati emak baik-baik di sana, perasaan di sana, dan semangat belajar dan ibadahnya. Amin. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى